jengking berinian, akhirnya itu semua saya otodidak aja tanpa ada perintah apapun. Saya langsung melaksanakan hal tersebut untuk mengatasi semua permasalahan. Jadi tanpa pikir panjang, langsung langsung semua tindakan. Ada alasan tertentu nggak Kakak Yuliani? Kenapa pakai garam sama air? Oke, garam itu untuk segala hal macam yang negatif. Oke. Kalau air itu untuk mengaktifkan energi yang di dalam tubuh. Jadi pada saat kita menghealing, baik energinya, satu persatu. Kalau air itu untuk menetralkan dulu. Soalnya masalahnya kalau kita langsung pegang dan orang itu lemah, dia bisa pingsan, bisa down. Soalnya kan energi saya cukup besar dan saya langsung lemparkan ke pasien, kadang suka agak limbung. Nah, jadi untuk menetralin dulu saya pakai kasih air dulu. Dan apabila terlalu berat juga saya netralin pakai air dulu. Jadi air itu untuk menetralkan. Dan satu hal lagi, pengalaman dari yang saya bilang awal-awal saya jadi dukun, pasiennya berat semua. Sebenarnya jin yang masuk ke manusia itu bisa mempengaruhi manusia. Itu saya sudah terbukti. Dan itu nyata. Sayangnya saya tidak rekam. Jadi pada saat itu saya nyembuhin orang yang tadi saya bilang tidak boleh langsung main bantai aja, soalnya kondisinya nggak tahu dia lemah atau apa. Saya langsung bantai sembuhin, ternyata dalamnya keluar, jinnya keluar, langsung dia berontak, siapa kamu, ngapain kamu, segala macam. Itu lebih parah lagi untuk mengusirnya, karena dia menguasai jasmani kan. Selain rohaninya diambil, jasmaninya juga ikut. Itu nyata, itu tidak bohong. Itu secara logika juga bisa masuk akal. Dan saya udah ada pembuktian. Dan pada saat itu saya penyembuhannya cukup susah. Dan akhirnya karena saya sifatnya universal, semua agama, akhirnya saya baptis. Di meja makan, di ruang tamu, saya airin ciprat-cipratin. Langsung. Jadi kelihatan bentuk sosoknya atau hanya energi saja? Suaranya. Udah menguasai jasmani. Jadi dia bisa ngeluarin suara. Jadi ngeluarin suara. Suaranya bukan suara dia. Suaranya benar-benar garang. Marah-marah. Ngapain kamu ini? Wah, segala macam. Sumpah serapah. Iya sih, kalau air memang masuk di logika ya. Secara kan tubuh kita ini 80%, hampir 90% memang terdiri air. Daging air, keringat air, kulit air, di tulang pun ada air. Bahkan di rambut pun berapa persen juga ada air. Nah, sekarang kita masuk ke garam nih. Kenapa garam medianya? Oke, garam itu kan sudah terbukti ya untuk di medis. Jadi untuk penyembuhan misalkan kaki direndam pakai air garam. Biar dihangatin biar kaki. Dan juga garam itu juga sebagai zodium, sebagai ada namanya kalau di luar garam zodium. Zodium. Untuk ini. Dan jadi ada garam juga dari India, dari mana itu juga cukup bagus. Garam India yang terkenal ya. Yang besar-besar itu juga. Nah, itu fungsinya untuk menetralisir hal-hal yang gaib. Termasuk kan garam untuk ular juga kan? Yang gaib, yang negatif, yang hal-hal yang buruk itu bisa untuk menghilangkan. Jadi pada saat saya dapat kasus yang kalajengking, saya puterin garam, alhamdulillah langsung stop selamanya. Masih masuk di dalam logika dan keilmuan sih, dimana kan garam kita tahu kalau dicampur air dengan kadar tertentu itu namanya difusi osmosis. Dia bisa pertukaran cairan. Mungkin beberapa yang sekolah Nyo tahu ya difusi osmosis, tahu ya Nyo ya? Nyo tahu nggak difusi osmosis Nyo? Air garam. Air garam. Ya, kenapa itu kayak gula didiemin bisa bercampur sendiri. Beda dengan madu yang karena partikelnya padat dia nggak bisa bercampur. Garam memang lebih cair, sehingga untuk peristiwa difusi osmosis dan membantu menetralkan atau menyembuhkan penyakit jadi lebih efektif gitu ya Kak ya. Oke, mungkin ada kata terakhir yang mau disampaikan Kakak Yuliani. Audien Kakak Yuli, Cece Yuli, apa yang mau ditanyain? Ini penasaran juga, kepo-kepo apa aja nih? Boleh di-spill wajah nggak Kak? Nggak usah, ya udah suaranya doang. Apa yang mau ditanyain? Mumpung ada Master Healer Indonesia loh nih, jarang-jarang kita bisa ketemu. Lagi ngantuk mungkin. Lagi ngantuk. Oke, kalau begitu kata-kata terakhir. Sinyo, difusi osmosis apa diajarin nggak di sekolah? Belum. Salahnya mana nih? Salahnya mana nih?
belum diajarin diffusion osmosis. Baik, kita tutup kata-kata terakhir dari Master Healer Indonesia yang mempunyai yayasan juga, Yayasan Healing Indonesia Internasional. Tempatnya lokasi di Pamulang. Bila ada yang ingin belajar, kita spill di video yang lainnya ya. Ada di video yang pertama itu di mana tempatnya, kalau mau belajar bagaimana, biayanya berapa, atau beberapa bakti sosial juga pernah diadakan oleh Kakak Yuliani dan kawan-kawannya bersama tim. Itu juga sementara memang masih belum berjalan lagi semenjak Covid ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin baksos, pelatihan atau apapun, nanti bisa langsung bertanya langsung kepada narasumber. WA-nya ada di deskripsi dan di bawah video ini juga tadi udah disediain, udah dikatakan ya, tadi udah disampaikan. Nah, sekarang kata terakhir penutup dari narasumber. Silahkan Kakak Yuliani. Oke, berhubung sekarang kita masa transisi di sini kita kan seperti yang kita ketahui ada zaman emas, perunggu, perak, dan juga zaman besi. Sekarang kita udah ke zaman besi, yaitu zaman terakhir penentuan untuk kita ke zaman emas. Maka pertebalkanlah keimanan kita semuanya agar kita tidak terlindas, hilang, dan lenyap. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih bagi narasumber Kakak Yuliani, Master Healer Indonesia yang mempunyai Yayasan Healing Indonesia Internasional. Jadi udah ya, semoga kita bisa go internasional ya Kakak Yuliani ya. Internasional. Ya, semoga ini bisa memberi masukan. Bila ada salah kata, kita mohon maaf, kami mohon maaf semua. Nggak bermaksud untuk menyinggung siapapun, dukun atau yang lain. Pokoknya kita intinya mau membantu, berbagi kebaikan dengan sesama, dan semua semoga berguna bagi semesta. Kita tutup podcast kita kali ini. Dah.